Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi Bapak Asep Guntur Rahayu, yang sangat-sangat kami hormati dan banggakan, teman-teman media yang terus mendukung KPK dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Pada kesempatan kali ini, sebagai bentuk transparansi informasi publik, kami akan menyampaikan update terkait kegiatan tangkap tangan KPK terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi suap di sektor kehutanan, yaitu terkait dengan kerjasama pengelolaan kawasan hutan. Seperti apa konstruksi perkara dan pihak-pihak yang ditetapkan tersangka. Sebelum itu disampaikan oleh Bapak Asep Guntur, pada kesempatan pertama ini kami akan menghadirkan para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Cukup, teman-teman? Oke. Baik, terima kasih. Silakan bisa kembali ke tempat semula. Baik, teman-teman media, kita lanjutkan. Kepada Bapak Asep Guntur, kami persilahkan untuk menyampaikan secara lengkap terkait dengan konstruksi perkara dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Baik, terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang mungkin sudah menunggu dari kemarin, tadi malam, sampai dini hari dan konvers baru bisa kami laksanakan pada sore hari ini. Untuk itu kami mohon maaf kepada rekan-rekan dan juga terima kasih atas kesetiaannya bersamai kami dalam kerja-kerja kita bersama dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi. Baiklah rekan-rekan sekalian, akan saya sampaikan terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana suap di sektor kehutanan terkait dengan kerjasama pengelolaan kawasan hutan. Beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa sumber daya alam termasuk sektor kehutanan menjadi salah satu sektor yang menyangkut hayat hidup orang banyak atau hayat hidup masyarakat dan mempunyai potensi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang tinggi, namun juga rentan terhadap praktek-praktek tindak pidana korupsi. Berdasarkan kajian KPK bersama para mitra, menemukan lemahnya sistem pengawasan hutan yang telah menyebabkan kerugian negara paling tidak sekitar 35 miliar per tahun, ini sekurang-kurangnya, serta berpotensi menghilangkan PNBP mencapai 15,9 triliun per tahun. Sehingga perlu dilakukan perbaikan tata kelola sumber daya alam termasuk sektor kehutanan ini secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Jadi kita harus menyadari bahwa sektor hutan ini menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara bukan pajak, dan dengan adanya tindakan-tindakan tindak pidana korupsi ini, negara berpotensi kehilangan begitu besar ya PNBP. Adapun salah satu praktik korupsi yang rentan terjadi di sektor kehutanan adalah suap perizinan
penggunaan lahan hutan. Sebagaimana temuan KPK dalam penyelidikan tertutup atau kegiatan tangkap tangan kali ini. Kegiatan ini sekaligus selaras dengan program pemerintah, yaitu melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Karena banyak sekali hutan-hutan kita yang dirambah gitu ya, termasuk juga ada Satgas Penertiban Sawit dan lain-lain. Nah itu salah satunya. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 atau kemarin, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pada sektor pengelolaan kehutanan terkait dengan kerjasama pengelolaan kawasan hutan. Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan 9 orang dari 4 lokasi yang berbeda. Di Jakarta diamankan 6 orang, yaitu DIC, Direktur Utama PT INH, kemudian RAF, Komisaris PT INH, kemudian DJN, Direktur PT PML, kemudian JK, selaku SB Group, kemudian ARV, selaku staf PT PML, kemudian SUD, staf PT PML, ada 6 yang di Jakarta, kemudian di Bekasi, ADT, selaku staf perizinan SB Group, kemudian di Depok, BKB, mantan Direktur PT INH, dan di Bogor, YUL, selaku Sekretaris DJN. Selain itu, tim juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai 189.000 Singapura dolar atau kalau dikurskan sekitar 2,4 miliar untuk kurs saat ini. Kemudian juga uang tunai rupiah 8,5 juta rupiah, 1 unit mobil Rubicon dari rumah DIC, dan 1 unit mobil Pajero milik saudara DIC di rumah ADT. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. PT INH memiliki hak areal yang berlokasi di Provinsi Lampung seluas 56.547 hektar, di mana total seluas 55.157 hektar diantaranya dikerjasamakan dengan PT PML. Ini hampir 90% ya. Melalui perjanjian kerjasama atau PKS yang meliputi wilayah Register 42, wilayah Rebang seluas kurang lebih 12.727 hektar, kemudian Register 44, wilayah Muara 2 seluas kurang lebih 32.375 hektar, dan di Register 46 di wilayah Waihanakau seluas kurang lebih 10.055 hektar. Bahwa pada tahun 2018 terdapat permasalahan hukum atas kerjasama PT INH dengan PT PML, di mana PT PML tidak melakukan kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan. Ya, periode tahun 2018-2019 senilai 2,31 miliar dan pinjaman dana reboisasi senilai 500 juta per tahun. Jadi ini sudah ada 2018-2019 berarti sekitar 1 miliar ya kalau 2 tahun. Serta belum memberi laporan pelaksanaan kegiatan kepada PT INH per bulannya karena ada kewajiban dari si pihak yang bekerja sama ini, yaitu PT PML untuk memberikan laporan. Kemudian pada bulan Juni 2023 berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, jadi ini dibawa ke ranah peradilan ya, gugat perdata, yang telah inkrah atas permasalahan hukum antara PT INH dan PT PML menjelaskan bahwa perjanjian kerjasama yang telah diubah pada tahun 2018 antara kedua belah pihak masih berlaku, di kerjasamanya masih berlaku,
dan PT PML diwajibkan membayar ganti rugi kurang lebih 3,4 miliar. Meskipun dengan berbagai permasalahan tersebut, pada awal 2024, PT PML tetap berniat melakukan kerjasama dengan PT INH untuk kembali mengelola kawasan hutan di lokasi register 42, 44, dan 46 tersebut. Jadi, sudah dia tidak membayar pajak, ya, PBB, kemudian juga dia tidak memberikan dana reboisasi, ya, sudah dibawa ke ranah hukum, artinya sudah digugat, gitu ya, keperdataan dan dimenangkan oleh PT INH, tapi kemudian PML ini mencoba untuk tetap ingin mengelola lahan tersebut. Selanjutnya pada bulan Juni 2024 terjadi pertemuan di Lampung antara jajaran direksi beserta Dewan Komisaris PT INH dan Saudara DJN selaku Direktur PT PML dan tim yang menyepakati pengelolaan hutan oleh PT PML dalam RKUPH, Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan. Ini sebetulnya sudah jelas-jelas di tahun 2018-2019 juga melakukan one prestasi gitu ya, tidak membayar PBB dan lain-lain, tapi tetap saja masih diakomodir gitu ya oleh oknum-oknum tersebut. Pada Agustus 2024, PT PML melalui Saudara DJN selaku Direktur Utama mengeluarkan uang senilai 4,2 miliar untuk pengamanan tanaman dan kepentingan PT INH ke rekening PT INH. Pada saat yang sama, Saudara DIC selaku Direktur Utama PT INH diduga menerima uang tunai dari Saudara DJN senilai 100 juta rupiah yang digunakan untuk keperluan pribadi. Jadi sudah mulai ada suapnya ya di sekitar bulan Agustus 2024. Ya, besarannya tadi sekitar 100 jutaan. Selanjutnya pada November 2024, Saudara DIC menyetujui permintaan PT PML terkait perubahan RKUPH yang terdiri dari pengelolaan hutan tanaman seluas 2.619,40 hektar di wilayah register 42 dan kemudian pengelolaan hutan tanaman seluas 669,02 hektar di wilayah register 46. Jadi ada penambahan keluasan ya, luasan lahan untuk dikerjasamakan. Pada bulan Februari 2025, Saudara DIC menandatangani Rencana Kerja Tahunan atau RKT PT INH yang di dalamnya juga mengakomodir kepentingan PT PML. Selanjutnya, Saudara DJN meminta Saudara SUD membuat bukti store yang direkap dengan nilai 3 miliar dan 4 miliar rupiah dari PT PML ke PT PNH. Hal ini membuat laporan keuangan dari INH berubah dari merah ke hijau. Jadi karena adanya uang masuk, ya perusahaan INH ini kan anak perusahaan ya dari Perhutani. Jadi Unhutani 5 ini pembukuannya menjadi hijau gitu ya. Karena ada uang masuk rekapan senilai 3 dan 4 miliar, jadi 7 miliar. Dan membuat posisi Saudara DIC menjadi aman. Jadi ada evaluasi terhadap kinerja dari perusahaan ini, BUMN ini. Nah karena ada uang masuk berarti ada menunjukkan bahwa ada kinerja sehingga Saudara DIC selaku direktur dari PT Inhutani 5 ini tidak jadi mutasikan atau jadi dipindah gitu ya seperti itu. Jadi aman. Saudara SUD lalu menyampaikan kepada Saudara DJN bahwa PT PML sudah mengeluarkan dana kurang lebih 21 miliar kepada PT INH untuk modal pengelolaan hutan. Ini yang penting, pada bulan Juli 2025 terjadi pertemuan antara Saudara DIC dan Saudara DJN. Tadi DIC ini mewakili atau Direktur Utama PT INH, sedangkan DJN adalah Direktur PT PML di lapangan golf di Jakarta, di mana Saudara DIC meminta mobil baru. Nah, ini DIC ini, PMH ini, Direktur INH ini minta mobil baru kepada DJN. Kemudian DJN menyanggupi keinginan Saudara DIC untuk memilih 1 mobil baru tersebut. Kaitannya apa? Kaitannya tadi dengan penambahan luasan ya, pengelolaan hutan tanaman seluas 2.619
di wilayah register 42 dan 669,02 di wilayah register 46. Itu ya, seperti itu. Kemudian pada bulan Agustus 2025, Saudara DJN melalui Saudara ADT menyampaikan kepada Saudara DIC bahwa proses pembelian 1 unit mobil baru seharga 2,3 miliar. Jadi mobilnya itu seharga 2,3 miliar. Telah diurus oleh Saudara SDN dan Saudara DJN. Pada saat bersamaan Saudara ADT mengantarkan uang senilai 189.000 Singapura dolar dari Saudara DJN untuk DIC ke kantor Inhutani, ya, INH. Jadi 2,3 ini itu dikonversi dengan uang Singapura dolar, itu 189.000 Singapura dolar. Bahwa selanjutnya Saudara DJN melalui Saudara ARP menyampaikan kepada Saudara DIC bahwa pihaknya telah memenuhi seluruh permintaan DIC, termasuk pemberian kepada salah seorang komisaris PT INH. Jadi selain tadi minta mobil, juga minta yang lainnya. Minta supaya juga diberikan kepada salah seorang komisaris sejumlah pemberian ya, itu kepada komisaris PT INH. Atas rangkaian peristiwa tersebut, pada tanggal 13 Agustus 2025, tim KPK kemudian mengamankan 9 orang, ya, termasuk Saudara ADT di Bekasi, beserta barang buktinya 1 unit kendaraan roda 4, dan Saudara DIC di Jakarta dengan barang bukti uang tunai senilai 189.000 US dollar, 8,5 Singapura dolar, 189.000 Singapura dolar, dan 85 juta rupiah, serta 1 unit kendaraan roda 4. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup. Kemudian KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu DJN selaku Direktur PT PML, kemudian ini dan ADT, ini selaku staf perizinan SB Group, ini selaku pemberinya, kemudian DIC selaku Direktur Utama PT INH, ini selaku penerimanya. Atas perbuatan Saudara DJN dan ADT sebagai pemberi, diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B kecil atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan Saudara DIC sebagai penerima diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf A kecil atau B kecil atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK selanjutnya melakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 14 Agustus hari ini sampai dengan 1 September 2025 di rumah tahanan Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. KPK menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang telah mendukung penanganan perkara ini, sekaligus mendorong upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada sektor sumber daya alam, termasuk juga sektor kehutanan. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan secara lengkap terkait dengan kegiatan tangkap tangan KPK pada suap di sektor kehutanan, yaitu khususnya terkait dengan kerjasama pengelolaan kawasan hutan. Baik teman-teman media, sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti dari kegiatan tangkap tangan ini. Adapun barang bukti yang akan ditampilkan yaitu sejumlah uang dalam bentuk Singapura dolar sejumlah 189.000 dan juga uang dalam bentuk rupiah senilai 8,5 juta.
Pegang ini. Yang rupiah, coba. Gantian yang rupiah. Gantian yang rupiah. Jadi cukup ringkas ya, uang senilai 2,4 miliar ini kalau dalam bentuk Singapura dolar. Untuk barang bukti kendaraan mungkin nanti teman-teman bisa memfoto setelah kegiatan ini nanti dengan Mbak Tasya ya di belakang.